seperti yang saya sampaikan bahwa ada nilai transaksi pelanggan melalui agent AI di Asia Pasifik yang diperkirakan lebih dari 32 miliar USD atau 520 triliun sampai dengan tahun 2028. Sebenarnya apa makna di balik adanya data ini dan teknologi apa yang digunakan di dalam sini? Betul sekali. Jadi maknanya itu di belakang dari statement ini adalah bahwa kita, dunia sebenarnya, bukan saja Asia Pasifik, kalau ini kita bicara mengenai Asia Pasifik ya Bu ya, kita sudah memasuki era generasi 2 dari AI, yaitu LLM AI ya. Dan kita sudah meninggalkan generasi yang pertama atau tradisional AI, dan sebentar lagi kita akan memasuki yang tadi itu dikatakan generasi ketiga, yaitu agentic AI yang nanti kita lihat sangat autonomous ya. Nah, apa itu? Jadi kalau kita analogi, misalnya kita memesan tiket, ya Bu ya, kita memesan tiket online. Kalau pada waktu kita pakai generasi 1 AI tradisional, itu masih menggunakan algoritma namanya NLM, nasional. Tapi artinya sudah lebih canggih. Jadi kita bisa bicara luas dengan AI. Tidak usah pakai keyword gitu ya. Harus tertentu baru chatbotnya bisa mengerti gitu ya. Nah, itu generasi 1. Nah, generasi kedua itu sudah lebih hebat lagi. Dia bukan hanya kita bukan hanya bisa bertanya, tapi kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kompleks. Jadi misalnya kita mau beli tiket, itu kita misalnya kita mau pergi ke Paris gitu ya. Terus kita mau tidak pakai transit. Terus jadi permintaan-permintaan seperti itu bisa kita jabarkan dalam kata-kata saja. Dengan generasi kedua ini LLM itu artinya seperti ChatGPT gitu, jadi mereka bisa mengerti. Jadi kita bisa berinteraksi dengan pertanyaan yang lebih kompleks. Tapi setelah kita misalnya mendapatkan tiketnya, itu prosesnya melanjut ke proses yang lain gitu. Jadi pembayaran, setelah kita beli tiket kan kita membayar ke perbankan dan lain sebagainya ya. Nah, itu sudah proses yang lain. Tapi kalau nanti tahap ketiga, generasi ketiga yang agentic AI, itu kita tuh seperti punya sekretaris. Seperti kita memesan tiket melalui seorang agent, seorang sekretaris. Ya kita tinggal tentukan tadi aja sama, seperti kita sebutkan permintaan kita mau ke Paris, mau beli tiket direct flight, tanggal awal bulan depan gitu ya. Itu semuanya. Nah, tapi agentic AI ini lebih canggih lagi. Dia mengerjakan semuanya. Berarti dia bisa dikatakan tidak hanya memberikan informasi dengan cepat, tetapi dia juga bisa mengambil langkah. Betul. Aksinya itu bisa dilakukan oleh agentic AI ini. Dan ini artinya yang tadi dikatakan adalah peningkatan customer service itu tadi. Betul. Oke, dan nominalnya memang sebesar ini Pak, proyeksinya 520 triliun rupiah. Dan ini isinya apa aja 520 triliun ini? Jadi akan banyak sekali perusahaan-perusahaan dari perbankan, dari e-commerce, semuanya itu. Apalagi dengan adanya kita memasuki era di mana banyak Gen Z gitu ya, yang mau instan, mau cepat, mudah. Nah, tools dari AI ini sangat membantu. Jadi apalagi dengan agentic AI yang melayani kita, kemudian LLM yang bisa menjadi tutor kita bisa bertanya gitu ya. Nah, disukai sekali oleh generasi Gen Z yang mintanya serba instan, serba cepat. Nah, itu oleh karena itu industri akan mengikuti permintaan dari konsumen kan, itu. Ya, jadi dan juga dengan adanya LLM ini atau agentic AI ini, maka pelayanan bisa 24 jam, ya kan, non-stop. Dan kita bisa dilayani seperti kita tadi dikatakan mempunyai seorang asisten. Asisten seperti itu. Pak, dana investasi dan infrastruktur untuk platform AI di Asia Pasifik ini diproyeksikan mencapai 30 miliar USD atau 487 sampai dengan tahun 2027 saja. Apa kategori utamanya Pak investasinya? Hardware kah, software kah, cloud kah, SDM kah atau di mana Pak? Ya, jadi memang karena kita menggunakan AI
dari tahap kedua itu tadi yang LLM ya, kemudian kita masuk ke dalam tahap ketiga yang agentic, itu penggunaan GPU makin luar biasa besarnya ya. Nah itu investasinya ada di situ. Jadi investasi di AI data center, investasi jadi di perangkat kerasnya, belum lagi talenta yang khusus gitu ya. Nah itu yang membuat proyeksinya itu, oleh karena itu mencapai 487 triliun sebelum 2008 kan, jadi sebelumnya. Karena memang dari sejak tahun ini gitu 2025 itu mulai banyak investasi AI data center yang menggunakan GPU. Ini semua untuk bisa melayani aplikasi-aplikasi AI generasi kedua dan generasi ketiga ya. Itulah sebabnya Jensen Huang datang ke Jakarta pada waktu AI Day, itu karena melihat Indonesia mempunyai potensi yang besar, ya, mempunyai potensi yang besar, dan tentu saja buat Nvidia banyak pembelian GPU kan, produknya Nvidia. Itu sebabnya dia datang ke Indonesia, mengimbau agar Indonesia melakukan investasi juga di AI data center, karena memang ini juga membantu kedaulatan mengenai AI, karena artinya kita tidak perlu memproses apabila kita membuat aplikasi LLM atau agentic AI ke luar negeri, ya kan, cukup di Indonesia, dan banyak sekali investasi dari luar yang masuk juga kan, AWS, Microsoft, Google data centernya Google Cloud, Huawei dan lain sebagainya, karena memang menarik sekali gitu. Jadi kebutuhannya itu akan besar. Bukan hanya di Asia Pasifik, tapi juga di Indonesia. Iya. Ya. Dan dengan penetrasi mobile di Asia Pasifik yang sudah melebihi 100%, Pak, bagaimana hal ini bisa mendorong pengguna untuk bisa mengadopsi layanan agent AI secara lebih masif? Ya, sebetulnya kalau saya lihat ya, yang dibutuhkan itu bukan penetrasi mobile-nya saja. Kalau mau penetrasi mobile, termasuk feature phone, jadi handphone yang biasa saja, biasa gitu ya. 2G, 3G, 4G gitu ya, itu memang 100% lebih, 110% itu ya. Tapi kalau kita untuk kita bisa mengakses AI ini, agentic AI, LLM AI, sebaiknya kita menggunakan smartphone. Nah, kalau penetrasi smartphone sebetulnya jauh lebih rendah daripada yang dilaporkan di sini. Jadi kalau di Indonesia misalnya penetrasi smartphone itu sekitar 68%, sama dengan China, ya. Di Tiongkok juga 68%. Amerika aja nggak lebih dari 100% penetrasi dari smartphone. Jadi Amerika sendiri aja sekitar 82%. Ya. Jadi, tapi itu kan sudah cukup tinggi ya, smartphone. Itu karena kita butuh tools smartphone yang cukup canggih, yang memang bisa nantinya itu melayani atau ya melayani aplikasi-aplikasi dari Gen AI